Perjuangan mati-matian, inilah perjuangan yang tidak mengenal mundur. Perjuangan yang tidak mengenal menyerah. Perjuangan yang tidak terbatas oleh lamanya waktu dan banyaknya pengorbanan. Jangan lupakan sejarah. Generasi muda wajib tahu sejarah para pendiri bangsa ini agar tidak dibodoh-bodohin bangsa asing dan para pengkhianat negara. Sejarah Indonesia mencatat ada seorang menteri yang nasib akhirnya penuh misteri setelah diculik kelompok bersenjata karena dianggap intel asing. Sosok itu adalah Otto Iskandar Dinata, atau yang dikenal dengan nama Otista. Publik masa kini mengenalnya sebagai pahlawan nasional yang wajahnya terpampang di uang pecahan Rp20.000 dan namanya diabadikan menjadi jalan utama di berbagai kota. Namun, tak banyak yang tahu bahwa akhir hidup tokoh era awal kemerdekaan itu berlangsung tragis. Otto merupakan tokoh penting dalam pergerakan nasional. Dalam buku Sijalak Harupat, biografi Otto Iskandar Dinata, 2003, disebutkan, pada dekade 1920-an dia aktif di organisasi Bodi Oetomo. Menjelang kemerdekaan, Otto juga terlibat dalam proses politik sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno menunjuk Otto sebagai Menteri Negara. Saat itu, kondisi keamanan Indonesia masih kacau dan pemerintah belum memiliki angkatan bersenjata yang terorganisasi dengan baik. Otto mendapat tugas membantu membentuk kekuatan militer nasional. Tantangannya besar karena banyak kelompok bersenjata berasal dari latar belakang berbeda. Mulai dari ex-anggota PETA dan Heiho bentukan Jepang hingga bekas prajurit KNIL peninggalan Belanda. Perbedaan latar belakang tersebut memicu ego sektoral. Banyak kelompok menolak dilebur ke dalam satu komando dan memilih bergerak sendiri. Sebagian bahkan menentang pemerintah pusat dengan cara-cara keras demi memperjuangkan kemerdekaan. Situasi inilah yang kemudian menjadi awal petaka bagi Otto. Pada 19 Desember 1945, Otto Iskandar Dinata diculik kelompok bersenjata bernama Laskar Hitam di Tangerang. Dia kemudian dibawa menuju kawasan pesisir Pantai Mauk. Sejak saat itu, Otto menghilang tanpa jejak. Menurut Ibde Yahya dalam buku Otto Iskandar Dinata, The Untold Stories, 2017, penculikan tersebut dipicu desas-desus yang disebarkan agen-agen Netherlands Indies Civil Administration, NICEA. Otto dituduh sebagai mata-mata Belanda. Isu itu diduga sengaja dihembuskan untuk menyingkirkan tokoh-tokoh yang dianggap menghambat persatuan Indonesia. Di kalangan Laskar Hitam juga beredar kabar bahwa Otto menguasai uang sebesar 1 juta gulden Belanda. Tuduhan tersebut dipakai untuk memperkuat narasi Otto berpihak kepada Belanda. Padahal menurut Iip, uang itu berasal dari rampasan perang Jepang yang memang berbentuk gulden Belanda. Sejak penculikan tersebut, keberadaan Otto tak pernah diketahui. Dia diduga telah dibunuh dan jasadnya dibuang ke laut. Karena tidak pernah ada kepastian mengenai nasibnya, pemerintah akhirnya menetapkan 20 Desember 1945 sebagai tanggal wafat Otto Iskandar Dinata. 7 tahun kemudian, pemerintah menggelar pemakaman simbolis di Bandung. Peti jenazah yang dimakamkan tidak berisi jasad Otto, melainkan hanya pasir dan air laut. Makam simbolis itu berada di Monumen Pasir Pahlawan. Satu di antara dua, mati atau hidup. Satu di antara dua, mati atau hidup. Perjuangan mati-matian meminta keikhlasan seluruh jiwa raga. Perjuangan semacam itu dilakukan orang atau bangsa dalam hal-hal yang tersebut di bawah ini. Satu, untuk membela nasib, kehormatan, dan kemuliaan tanah air. Dua, untuk membela kebenaran dan keadilan. Tiga, untuk melaksanakan cita-cita dan keyakinan. Peperangan Asia Timuraya yang sekarang lagi menyala-nyala buat bangsa-bangsa Asia Timuraya memang dan sungguh untuk membela nasib, kehormatan, dan kemuliaan tanah air. Sebab dengan perang ini maksud musuh yaitu Amerika, Inggris tidak bukan dan tidak lain hanya
akan memperkosa dan memperbudak Asia untuk keuntungan mereka sendiri. Peperangan ini untuk bangsa-bangsa Asia Timur Raya memang sebagai pembelaan kebenaran dan keadilan, sebab dua dasar kemanusiaan ini akan diperkosa oleh Amerika Inggris yang hanya mau mempergunakan kekuasaan sebagai dasar perhubungan benua-benua. Peperangan ini untuk kita bangsa-bangsa Asia sungguh untuk melaksanakan cita-cita, yaitu membentuk susunan dunia yang berdasar keadilan dan kemakmuran bersama aku isi. Melihat tiga dasar-dasar yang kokoh kuat itu, sewajibnya bangsa-bangsa Asia Timur Raya bersedia serentak untuk berjuang mati-matian dalam peperangan ini. Wakil-wakil rakyat di Jawa mengerti tentang hal ini. Dengan suara bulat, Kuo Sang-in dalam sidangnya telah mengeluarkan kesanggupan untuk tetap berjuang mati-matian bersama-sama Dai Nippon dalam melanjutkan peperangan sampai kemenangan akhir tercapai. Marilah kita terus maju bertempur dengan semangat luhur sampai musuh hancur. Dalam memuncaknya perang ini, patut kita hidupkan kembali Komando Laksamana Togo ketika Angkatan Laut Nippon menghadapi armada Rusia yang bunyinya begini: mati hidup negeri kita tergantung pada pertempuran ini, maka lakukanlah kewajibanmu dengan gagah berani.